perkenalkan, saya Sendita Gabriela. Saya berasal dari kelas 10E11. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mengajak teman-teman untuk membahas materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disingkat sebagai OJK. Nah, untuk kesempatan kali ini, mari kita bahas lebih dalam mengenai OJK. Selamat menyaksikan! Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan OJK? Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ialah lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi seluruh kegiatan sektor dalam jenis dan jasa keuangan Indonesia, di mana lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan dari OJK. Apa sih yang dimaksud dan apa sih tujuan dari OJK ini? Nah, OJK merupakan salah satu lembaga negara di mana membahas mengenai jasa keuangan, di mana memiliki tujuan yang pertama, mewujudkan sistem jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel, di mana yang kedua ialah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan yang stabil. Serta yang ketiga ialah melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat dalam industri keuangan ini. Nah, dari lembaga yang satu ini, kita akan membahas mengenai tugas-tugas apa saja yang akan dilakukannya. Di sini saya mengambil beberapa tugas yang dijalankan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di mana yang pertama ialah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Serta yang kedua ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Serta yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, kegiatan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, adapun wewenang OJK yang bisa dilakukan oleh OJK ialah yang pertama, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ialah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintahan tertulis dalam lembaga jasa keuangan. Serta yang ketiga ialah menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Dan yang keempat, menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2011. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh OJK. Nah, di mana pelayanan yang dapat dilakukannya ialah yang pertama, melindungi aset serta privasi dan data dari konsumen. Yang kedua ialah edukasi serta sosialisasi. Yang ketiga ialah pembelaan hukum. Yang keempat ialah penanganan dan pengaduan. Serta yang keempat ialah keterbukaan dan transparansi. Nah, adapun fungsi dari OJK ini ialah tujuannya pembentukan OJK ini adalah untuk menjamin seluruh kegiatan di sektor keuangan yang diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, di mana menciptakan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Serta selain itu, OJK juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Nah, adapun hubungan kelembagaannya ialah yang pertama ialah sistem informasi perbankan yang terpadu, yang kedua ialah penentuan institusi bank yang termasuk kategori Chemical Important Bank, serta yang ketiga ialah kebijakan penerimaan dana dari luar negeri ataupun peminjaman komersial. Yang keempat ialah produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha lainnya. Nah, sekian video presentasi saya mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut sebagai OJK. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan saya yang tidak benar. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.